Oke baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak semua? Tentunya semoga selalu diberikan kesehatan dan mari bersama-sama kita berdoa semoga secepatnya kita bisa melaksanakan pembelajaran secara luring ya. Karena kita ketahui bahwa proses tatap muka masih terbatas sehingga untuk pertemuan hari ini Bapak masih memberikan materi secara daring atau online. Untuk hari ini kita akan membahas mengenai motivasi sukses dari tokoh inspiratif. Menurut Bapak materi ini sangat penting atau bagus tentunya untuk menggugah semangat kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari supaya lebih bersyukur dan tentunya sebagai bekal persiapan untuk masa depan nanti. Selain itu, tujuannya adalah Bapak ingin anak-anak Bapak dapat memahami dan belajar tentang kehidupan mandiri secara emosional, karena tentunya mengatur emosi itu sangat penting. Terus mandiri secara sosial supaya bisa bergaul, bisa bersosialisasi dalam lingkungan kelas, rumah, ataupun masyarakat. Serta mandiri secara ekonomi. Kenapa? Karena tentunya tidak dipungkiri bahwa di masa depan nanti kita ingin mempunyai pekerjaan yang mapan atau layak. Nah, oleh karena itu kita bisa melatihnya dari sekarang serta belajar dari tokoh inspiratif yang akan nanti kita bahas. Nah, sebelumnya Bapak ingin kita ice breaking dulu supaya bisa mencairkan suasana ya, yaitu mengenai tebak persepsi. Jadi nanti ada sebuah gambar, Bapak ingin anak-anak Bapak mengartikan apa sih arti dari gambar tersebut. Nah, silakan anak-anak Bapak semua fokus pada dua garis horizontal yang ada di gambar. Pertanyaannya adalah apakah garis tersebut lurus atau bengkok? Nah, selanjutnya adalah apakah garis sejajar sama besar? Sudah ya. Selanjutnya apakah garis kotak yang digambar ini lurus? Cukup ya. Selanjutnya, apakah balok di atas sejajar atau miring? Oke, cukup ya. Silahkan pikirkan baik-baik makna dari gambar-gambar yang tadi Bapak tunjukkan. Oke, sudah ya. Nah, persepsi atau makna dari gambar-gambar yang tadi Bapak tampilkan adalah di sini setiap orang tentunya pasti memiliki pengalaman yang berbeda-beda dalam hidupnya. Ada yang mungkin pernah mengalami kejadian yang sangat pahit, pernah apa ya, sengsara atau pernah merasakan hal yang tidak mengenakan dan lain-lain. Dan dari pengalaman tersebut banyak yang dapat dipetik dan dimanfaatkan untuk menjalani kehidupan dengan lebih baik. Jadi ketika kita gagal, ada hal-hal negatif yang terjadi dalam hidup kita, sebenarnya itu adalah cobaan atau rintangan supaya kita lebih baik lagi. Atau istilahnya kalau main game supaya kita naik level lah. Nah, terkadang belajar dari pengalaman orang lain pun bisa menjadi sangat berguna. Jadi kita meskipun tidak merasakan secara langsung, terkadang kita juga bisa terinspirasi dari pengalaman orang lain. Nah, orang lain tentu saja memiliki beberapa pengalaman yang berbeda dengan yang kita alami. Selain itu, dengan belajar dari pengalaman orang lain, kita juga bisa melihat dunia dari berbagai sudut pandang. Karena jika kita hanya melihat dunia dari sudut pandang kita sendiri, kita akan mengenal dunia
dari sudut pandang kita seorang diri, kita akan mengenal dunia secara luas dan akan selalu berpikiran sempit. Jadi kalau kita hanya berpikir, eee, terhadap pengalaman kita sendiri, nah kita pengetahuannya akan sempit, tapi ketika kita belajar dari pengalaman orang lain, pengetahuan kita akan bertambah lebih luas. Nah, tentunya manusia memiliki keinginan dalam hidupnya. Contohnya, keinginan akan kecukupan, misalnya kaya raya, ingin apa saja tersedia atau ada. Terus keinginan mendapatkan kasih sayang dari orang tua, dari, pacar mungkin ya, yang punya pacar, terus dari guru, dari orang-orang di sekitar kita. Selanjutnya keinginan untuk mendapatkan kehormatan dan kebanggaan. Selanjutnya keinginan mendapatkan ketentraman dan kesejahteraan. Keinginan mendapatkan kebebasan dan yang terakhir keinginan untuk maju dan memiliki kecerdasan. Nah, tentunya keinginan-keinginan ini harus direalisasikan. Direalisasikan dengan apa? Tentunya dengan perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi apa saja yang membuat keinginan ini sulit untuk tercapai. Nah, untuk mencapai hal-hal tadi, tentunya kita tidak bisa selalu bergantung pada orang lain. Oleh karenanya kita harus mandiri. Dengan cara apa? Yang pertama, kita harus percaya pada diri kita sendiri. Jangan pesimis, ya. Ketika kita sudah berusaha dengan baik, kita harus percaya bahwa apa yang kita lakukan akan menghasilkan, sesuatu yang terbaik. Yang kedua adalah kepribadian yang menyenangkan. Nah, tentunya sebagai makhluk sosial, kita selalu butuh orang lain. Oleh karenanya kita harus berusaha mempunyai kepribadian yang menyenangkan. Mensyukuri diri sendiri. Nah, segala sesuatu yang diberi oleh Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala tentunya harus kita syukuri dan kita maksimalkan potensi yang kita miliki. Selanjutnya menghilangkan perasaan rendah diri atau misalkan, merasa apa ya, tidak percaya diri, terus merasa terisolir. Nah, hilangkan perasaan tersebut. Selanjutnya disiplin terhadap diri sendiri. Nah, untuk mencapai sebuah kesuksesan atau keinginan, yang awalnya hanya angan-angan, tentunya harus disertai dengan disiplin diri supaya kita bisa mencapai hal tersebut. Dan terakhir, penuh semangat dan keberanian. Nah, selanjutnya mari kita belajar dari tokoh inspiratif berikut ini. Nah, di sini ada Nick Vujicic, yaitu motivator internasional, dan Habibie Afsyah, yaitu seorang internet marketer. Nah, di sini ada cerita dari Nick tadi. Waktu saya berusia 8 tahun, saya mengalami depresi. Depresi itu stres yang begitu besar. Dipenuhi oleh kemarahan saya kepada Tuhan, membuat saya ingin menyerah dari hidup ini. Saya selalu bergantung pada orang lain, bahkan untuk mengambil segelas air pun saya tidak mampu. Karena apa? Karena Nick ini berkebutuhan khusus ya. Jadi daripada saya membebani orang lain, lebih baik saya akhiri hidup saya. Nah, dia berusaha untuk bunuh diri. Saya tidak menemukan arti dan tujuan hidup saya. Nah, awalnya si Nick berpikiran seperti itu. Nah, selanjutnya si Nick di sini menemukan sebuah koran yang memuat artikel tentang seseorang yang mampu mengatasi ketidakmampuannya sendiri. Dan itu membuka pikiran saya bahwa mungkin saya bukan satu-satunya orang yang menderita. Saya mulai melihat ini sebagai berkat dan saya melihat hidup saya bukan setengah kosong, melainkan setengah penuh. Saya tidak tahu berapa jauh, berapa penuh, tapi saya melihat kekurangan ini sebagai karunia. Jadi kalau semangat, ternyata si Nick ini bisa memaksimalkan potensi yang dia miliki. Dia tidak minder ya, tidak pesimis dengan kebutuhan dengan fisik dia gitu. Nah, selanjutnya di sini ada Habibie Afsah lahir di Jakarta tanggal 6 Juni 1988, umurnya sekarang, kalau di 2012 itu 24 tahun, berarti kalau ini artikel tahun 2012 ya, berarti sekarang sekitar 30 tahun lebih ya.
Nah, dia juga sangat cerdas nih sebagai orang Indonesia. Nah, dia tidak gampang menyerah, bahkan dengan keterbatasan kekurangannya, dia tetap, apa ya, melakukan hal-hal yang bisa dia lakukan. Nah, belajar dari hari ini, tentunya yang pertama kita harus punya impian, tujuan kita apa, dan bagaimana cara mencapai tujuan itu, kita harus tahu. Yang kedua, kita harus punya sikap yang baik, yaitu diri sendiri, dengan cara percaya diri, dengan orang lain kita harus selalu baik juga. Terus dalam pekerjaan atau usaha, kita juga harus membangun relasi yang baik dan selalu bersikap baik di lingkungan. Yang ketiga, tidak pernah putus asa. Yang keempat, kreatif dan inovatif. Jadi jangan sampai kita tidak bersyukur ya, kalau orang kreatif itu dengan segala keadaan pun dia tetap bisa, survive atau, melakukan hal-hal yang bisa berguna gitu. Kelima, mandiri dan keenam, berani mengambil resiko. Nah, orang sukses adalah orang yang memiliki yang pertama adalah memiliki kepribadian unggul. Jadi dia itu, tidak punya komitmen ya, tidak kebawa orang lain. Misal orang lain malas, dia ikutan malas, tidak. Dia tetap berusaha, berkomitmen untuk mencapai keinginannya. Mengenal dirinya sendiri, jadi tahu apa bakatnya, apa minatnya, dan dia kembangkan dengan baik. Terus mempunyai keahlian. Nah, keahlian ini didapatkan melalui latihan. Selanjutnya mempunyai kemauan. Selanjutnya memiliki kekayaan mental dan spiritual, jadi tidak gampang tergoyahkan gitu. Terus mengetahui dan memperhatikan hambatan-hambatan yang ada. Jadi hambatan tersebut diperhatikan, tapi dia cari cara untuk melewati hambatan tersebut dengan baik. Nah, beberapa kebiasaan kecil dalam kehidupan kita sehari-hari yang berakibat buruk terhadap pribadi. Yang pertama, suka berbicara muluk-muluk, jadi berangan-angan tapi tidak ada action gitu. Yang kedua, bersikap malas, yaitu kecenderungan untuk hidup bermalas-malas, pengennya tiduran terus, pengennya tidak melakukan apa-apa. Nah, akhirnya, keinginan-keinginan yang tadi hanya akan menjadi sebuah angan-angan karena tidak direalisasikan. Terus cepat puas diri, jadi gampang puas, padahal kan namanya hidup harus dinamis, selalu, melakukan peningkatan-peningkatan. Selanjutnya, mudah putus asa. Nah, di sini, kegiatan aktivitas pelestaridik silahkan, anak-anak Bapak semua menulis kata-kata motivasi atau moto hidup di kolom komentar, terus jangan lupa diberi nama lengkap dan kelas. Nah, untuk pertemuan hari ini cukup sekian dulu, Bapak harap bisa menggugah, motivasi anak-anak Bapak semua untuk terus semangat dalam mempersiapkan diri menuju masa depan nanti serta, eee bisa menjadi, apa ya, inspirasi buat teman yang lain juga. Baik, mungkin untuk hari ini cukup sekian dulu ya. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.